anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, mata pelajaran PPKN, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak pasti tahu ya, atau sering pernah mendengar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas materi tersebut, maka silakan anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, terbentuknya NKRI melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa yang terjadi dapat memperkukuh terbentuknya NKRI. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli tahun 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September tahun 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Oleh karena itu, tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia. Maka, hal tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Sejak pagi, sudah banyak kegiatan untuk mempersiapkan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara proklamasi dihadiri oleh sejumlah tokoh bangsa Indonesia dengan pengawalan para pemuda. Upacara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan tata urutan sebagai berikut. Pertama, pemberian sambutan oleh anggota panitia. 2. Pemberian sambutan oleh Muhammad Hatta. 3. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. 4. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat, Trimurti, dan Suhud. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pengibaran bendera disaksikan oleh segenap yang hadir, antara lain ada Latu Harhari, Suwiryo, Ibu Fatmawati, Insinyur Soekarno, Samsi, Trimurti, Pringgodigdo, dan Sujono.
Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Insinyur Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani oleh B.M. Diah. Penyusunan naskah tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Isi proklamasi adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, berikut ini terdapat isi dari teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Bisa anak-anak perhatikan dan baca teks tersebut yang ada di layar ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar dan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas materi persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Gotong royong. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia dan telah diterapkan bangsa Indonesia sejak dulu. Perilaku gotong royong mencerminkan pengamalan sila Pancasila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebersamaan. Adanya gotong royong dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama secara bersama-sama membantu orang lain. Kedua, persatuan. Adanya gotong royong akan tercipta persatuan yang kuat sehingga mampu menghadapi masalah yang muncul. Ketiga, rela berkorban. Gotong royong menumbuhkan sikap rela berkorban. Masyarakat akan mengesampingkan urusan pribadi untuk memenuhi kebutuhan bersama. Selanjutnya, tolong-menolong. Gotong royong menjadikan masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong orang lain. Selanjutnya, sosialisasi. Gotong royong menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial, saling berinteraksi satu sama lain, dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal dari buku LKS tema 5, halaman 60, kerjakan bagian 1 soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 5 saja. Jadi yang dikerjakan soal pilihan gandanya saja ya nak. Setelah selesai dikerjakan, silakan anak-anak kirimkan tugasnya di GC. Nah, nanti jika ada pertanyaan, anak-anak boleh tanya kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi Ibu. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan pada materi dan tugas hari ini bisa anak-anak perhatikan dan nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan dengan baik.
Nanti jika ada pertanyaan, silakan anak-anak boleh chat pribadi ke ibu melalui WA. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.